membeli unit apartemen itu karena bahwa dirampas apartemen atau rumah ya, tadi kan nyinggung soal rumah itu dirampas untuk dirampas negara, karena kecuali kayak kasus narkoba jelas di situ kerugian negara di situ, walaupun dia tidak penggunaan bukan dana APBN apa segala macam, karena di situ adalah termasuk kejahatan kerah putih ya. Nah, artinya di situ saya perspektifnya begini loh, unsur kerugian negaranya di mana? Makanya sangat sumir, sangat kabur ketika ngomong bahwa ini termasuk ranah TPPU. Nah, sengketanya ini kan sebenarnya sengketa para pihak antara si pelapor dan si terlapor kayak gitu. Jadi tidak masuk, kalau menurut hemat saya tidak masuk ranah TPPU. Nah, apalagi dilakukan kumulatif, ya dilakukan kumulatif. Sebenarnya seharusnya ya, oke, kita komit, oke, dengan prinsip kumulatif. Kita minta komitmen antara JPU juga harus bisa menarasikannya secara konstruktif dan memang konkret, bahwa memang ada hubungan. Kumulatif itu kan artinya saling berkaitan. Artinya antara peristiwa ini, kemudian memang dia sangat lengkap lah, maksud saya itu sangat lengkap rangkaian ceritanya saat perbuatan pidana itu, sehingga dia masing-masing pasal itu saling berkaitan. Artinya apa, misalnya ya udah nanti rencana saya mau beli saya merasi A itu, tujuan saya itu untuk mau beli rumah loh, kayak gitu kan. Tapi saya masih keberatan juga Kak Sil, bahwa posisinya begini, untuk menyatakan bahwa buktinya itu konkret, bahwa tujuan si A itu membeli rumah itu berdasarkan sumber kejahatannya bagaimana? Apakah kejahatan melawan negara di sini? Tidak melawan negara, menurut saya tidak melawan negara, karena posisinya para pihak di sini loh. Jadi harus dikelirkan dulu. Saya dari awal tadi ngomong masalah perbuatan pidana itu harus lebih terang daripada cahaya. Walaupun sudah ada ngomong soal, itu terang loh, cahayanya ada kayak itu, nggak bisa, masih kita harus konkretkan lagi sehingga di sini benar-benar ada nilai kekuatan pembuktian itu tidak bisa dibantah lagi. Nah, sebenarnya kawan-kawan yang untuk melakukan diskusi ini saja sebenarnya masih merasa sesuatu itu belum terang ya, belum ada sesuatu yang belum terang. Ini bukan soal puas tidak puas, kita merasa kok hukum masih memberi kekaburan, sehingga makanya pintu terakhir itu adalah PK. Sebenarnya PK yang sebenarnya harus lebih meruntuhkan semua argumentasi dari tingkat pertama banding sampai kasasi itu, sehingga argumentasi hukum, lebih ngomong soal argumentasi hukum, sesuatu yang terang benderang. Bila perlu dilakukan teori analogi, misal perbandingan, misalnya kerugian yang dialami si pelapor itu apa? Bisa jadi kan begini, seperti cerita saya tadi, saya dengan host ngomongin masalah harga cabai tadi kayak gitu, tiba-tiba saya transfer, apakah itu disebut suatu pemerasan? Kemudian si host dapat 300 juta tadi langsung beli mobil, misal mobil itu apa hasil kejahatan? Tidak segampang itu, Ferguson. Artinya kan sesuatu dalam urusan pidana ini kan, kalau hanya sebatas itu ya jangan terlalu, karena dua pasal ini berbeda loh. Udah undang-undang yang saya juga komplainnya begini Kak Sil, TPPU itu kan undang-undang khusus, sementara kemudian pasal-pasalnya ini kan juga 27B ini kan undang-undang khusus ITE kayak gitu kan. Kenapa dia tidak justru berdiri sendiri? Kenapa dia harus digabungkan? Iya, undang-undang khusus. Kenapa dia tidak berdiri sendiri, tunggal? Artinya kan ada sesuatu kekhususan, masa ada sesuatu kekhususan tambah lagi kekhususan lain. Jadi buat apa disebut khusus kalau dia mengadopsi kekhususan yang di bidang lain? Lebih baik dia umum sama khusus. Nah, itu dia terjadi akumulasi di situ. Nah, inilah sebenarnya lebih kepada APH sebenarnya dalam melihat satu cara pandangnya itu sebenarnya terhadap penegakan hukum seperti apa. Artinya argumentasinya bukan berdasarkan sentimen, soal suka tidak suka, soal yang lain-lain. Nah, itu yang menjadi
problem kita. Kira-kira begitu, host. Izin Bang mau panggil host, minta tolong Ratu Boti dinaikkan lagi, Mbak Awing tolong. Ratu Boti dinaikkan lagi tolong Awing, tadi jatuh beliau. Awing. Kepada Saudara Awing Hermawan. Host? Sudah Kak, sudah. Bentar. Lagi sibuk Ya, nimbang cabai mungkin ya Kak Sil. Saya kalau singgung-singgung masalah cabai itu. Mau nanya boleh, mau nanya. silakan Mau nanya Pak. ke mumpung ada banyak pengacara di sini ya kan. Ini kan lagi berlangsungnya sidang yang namanya PMH ya Bang, ya Kasil sama Abang Hans. PMH ini kan kalau saya selalu menghadiri sidangnya itu selalu banyak penundaan ya Bang ya. Misalkan nih Bang, di PK ini kan membutuhkan yang namanya bukti baru ya Bang, yang belum dicek yang belum ada di dalam kasus pidananya Ami kemarin gitu ya Bang. Apakah dari PMH ini apakah misalkan berhasil gitu loh Bang? Apakah dari PMH-nya misalkan sidang PMH-nya ini berhasil dimenangkan oleh Ami misalkan ya Bang? Apakah itu menjadi bukti baru untuk di PK nanti Bang? Terima kasih. Silakan Kak Sil, senior saya ini, Kak Sil ini. Silakan. Loh, Bang Hans bisa aja jawab aja dulu Bang, nggak apa-apa loh. Silakan Bang. Ya ini, sebenarnya saya nggak terlalu piawai untuk ngomong-ngomong soal ini, untuk ngomong soal pidana, karena disiplin ilmu saya sebenarnya hukum dompet. Jadi kalau untuk ngomong-ngomong begini kurang terlalu mendetail, karena saya hukum bisnis sebenarnya. Tapi pernah belajar dengan ini. Ya intinya kan itu kan upaya, ya Mbak ya, upaya dari kawan-kawan untuk melakukan gugatan perdata PMH, perbuatan melawan hukum. Nah, tergantung putusan hakimnya kayak gitu Kak. Apalagi tadi dibilang ditunda-tunda kayak gitu tuh. Biasalah itu tuh kan mereka saling segala macem lah. Seharusnya disegerakan PMH itu kan, jangan menjadi kendala kayak gitu. Biar kita ini melihat dari sisi perbuatan hukum melawan hukumnya kelihatan apakah ada suatu praktek perbuatan melawan hukum. Nah, ini sini yang seharusnya menjadi, kalau saya sih setuju saja karena itu usaha dan upaya. Kita nih masyarakat ini boleh melakukan apa saja. Nah, tinggal nanti pelaksanaan hukumnya. Apakah yang didahulukan yang mana ya? Saya kira lebih condong, saya kira ya dalam prakteknya lebih mengedepankan upaya hukum perdata yang pidana yang biasa. Pidana yang pertama tadi itu, perkara pidana itu. Nah, tetapi seharusnya hakim dalam perkara khusus masalah PMH tadi tidak terpengaruh tentang perkara-perkara lain. Dia hanya concern masalah PMH-nya aja. Nggak apa-apa itu PMH dilakukan, nggak soal itu. Kira-kira begitu ya, sebelum Kak Sil ya. Izin Abang. Apakah, kalau saya agak khawatir ya Bang ya dengan PMH ini, karena di dalam susunan hakimnya itu adalah 3 orang. Yang saya dapat beritanya 2 orang ini adalah hakim yang memutuskan Nikita Mirzani bersalah dan menghukum dia 4 tahun. Apakah memungkinkan bagi kita untuk memenangkan ini? Karena setahu saya ketika PMH ini dimenangkan Nikita Mirzani, berarti apakah memungkinkan sedikit akan mengganggu dari putusan yang 4 tahun tersebut? Konflik interest lah. Yes, betul. Ya itu dia Bang, nah ngomong ya anak SD juga akan mengatakan hal yang sama kayak gitu. Betul. Kan? Iya. Ya. Karena bagaimana dia bisa memenangkan Nikita Mirzani sementara dia memutus Nikita Mirzani sebagai tindak pidana, ya kan? Nah, jadi kalau bagi saya ini agak sedikit membagongkan, ya. Nah, apakah ini juga suatu hal yang harus
bisa menjadi barang bukti baru di dalam keterkaitan kasus. Nah, ada yang menyampaikan perkara satu paket. Kalau kayak kita nggak punya hakim lagi ya Bang, ya habis stok hakimnya di PN itu ya Bang ya. Gitu ya ceritanya ya. Nah, bagaimana apa ya akan menjadi sesuatu yang objektifkah atau yang menjadi sesuatu yang subjektifkah di dalam mengambil keputusan nanti terkait PMH tersebut. Nah, itu kekhawatiranku Bang. Dua dari tiga hakim tersebut adalah hakim yang memutuskan Nikita Mirzani bersalah di tindak pidana. Betul Bang. Itu. Jadi aku rasa itu hanya terlalu capek kita membuktikan. Ya. Dan kemudian Tegas saya Bang ini Bang. Saya tegas gimana? menjawabnya begini. Sayang perkara Nikita Mirzani bukan dalam proses pencapresan. Kalau perkara ini dalam pencapresan heboh se Indonesia. Kedua, kalau ini tim hukumnya cabut aja gugatannya, buat gugatan baru. Karena kenapa? Cabut gugatan karena konflik interest. Itu aja Bang jawabannya Bang. Cabut gugatan, gugat baru. Betul, konflik. Dan itu sudah diajukan ke pengadilan kemarin terkait bahwasanya untuk pergantian itu tidak dilakukan. Jadi kalau menurut aku ya apa ya, yang begini-begini nih yang perlu kita fokuskan gitu loh. Ya, sekarang Kasil gimana Kasil? Silakan Kasil. Menarik Bang Hans ya. Peristiwa ini sebetulnya kan delik formil ya. Namun karena ini sudah menjadi konsumsi publik di seluruh Indonesia, ini menjadi perhatian saya juga dari sejak awal gitu ya. Nah, saya memulainya dengan UU TPPU dulu nih, yang tadi juga ditanyakan kepada rekan sejawat saya. Jadi kalau di dalam UU TPPU ini memang luar biasa. TPPU ini salah satu undang-undang yang mengharuskan si terpidana atau terdakwanya melakukan pembuktian terbalik. Jadi si terdakwa atau terpidana ini wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Itu dulu harus dipahami. Jadi walaupun di PN, di PT, dan di kasasi, dia wajib membuktikan itu, pembuktian terbalik, bahwa harta kekayaannya bukan dari hasil tindak pidana. Apalagi di peninjauan kembali yang memang diberikan kesempatan kepada terpidana ini untuk membuktikan hal tersebut. Itu poin kunci utamanya. Jadi jangan melakukan hal-hal seperti pasal-pasal lainnya. Pasal TPPU ini adalah pasal istimewa. Ya, itu harus dipahami. Nah, lantas kemudian ketika bicara unsur TPPU yang dijerat oleh jaksa penuntut umum kepada Nikita Mirzani, ini kan awalannya di dakwaan ya Bang Hansya, ada pasal 3, ada pasal 4 dan pasal 5 UTPPU yang dijeratkan kepada Nikita Mirzani. Secara singkat padatnya, kalau pasal 3 itu kan tentang menempatkan, mentransfer hasil kejahatan. Berarti pelakunya yang dituduhkan adalah Nikita. Yang pasal keempatnya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan itu. Dan yang pasal 5 adalah menerima atau menguasai hasil. Nah, setelah saya pelajari banding dan kasasi, ternyata hakim menempatkan pasal 3 ini Bang sebagai bukti utama yang unsurnya terpenuhi, yaitu menempatkan atau mentransfer hasil kejahatan. Itu yang saya pelajari di banding dan kasasi. Nah, ketika bicara unsur TPPU ya, alur transaksi keuangan yang diuraikan, transfer ke rekening perusahaan, penyerahan sebagian dalam bentuk tunai, penggunaan dana untuk bayar aset, itu pola-pola klasik pencucian uang yang katanya JPU terbukti UTPPU-nya dan diaminkan oleh hakim. Ini yang terjadi kepada Nikita, sehingga pada saat banding dari 4 tahun naik ke 6 tahun. Karena apa? Kumulatifnya UTPPU-nya katanya majelis hakim banding terbukti. Nah, itu kita bedakan di situ dulu. Nah, lantas bicara tentang harta kekayaan ini lucu sekali sebetulnya, ya. Lucu sekali. Namun sebelum saya ke sana tentang perbedaan harta kekayaan di TPPU ini, saya hanya ingin mengatakan begini, bahwa
yang terjadi sebetulnya di pasal 27B ayat 2 UIT ini bukanlah pemerasan, ya. Interaksi antara si pelapor dengan si terlapor di awal tidak pernah ada. Antara dua orang itu tidak pernah ada. Jadi yang disajikan di pengadilan negeri dan dibantah di pengadilan tinggi itu sebenarnya indirect evidence, bukti tidak langsung karena tidak ada interaksi. Betul kan, Ratu Boti? Tidak pernah Betul. si DRG dan NM berinteraksi, hanya melalui perantara yaitu Dokter Oki dan Mail. Betul kan? Ya, Nah, terjadilah negosiasi dan negosiasi itu juga tidak dilakukan oleh si terpidana langsung atau si terdakwa kemarin. Tidak langsung. Dan kalau kita bicara pemaksaan, ya pemerasan, pengancaman, pemaksaan itu kan sebetulnya tidak terjadi. Yang terjadi adalah negosiasi penyelesaian sengketa reputasi karena DRG merasa profesi dia ini dijelek-jelekin, ya kan? Nah kemudian katanya di-uploadlah sebuah video di TikTok yang mengatakan bahwa skincare-nya ini tidak benar, ada kesalahan, ya, yang menyangkut kepada BPOM, labeling dan sebagainya. Lantas si pelapor mencoba menghubungi kawan-kawan dekat si terpidana, ya katakan, karena sudah ingkrah ya, si terpidana, untuk melakukan apa? Untuk melakukan bisnis settlement. Tolong dong, jangan lagi melakukan gerakan membuat video TikTok menjelekkan produksi saya. Kan ada dua nih fundamental dari si pelapor yang minta di dalam penyerahan uang. Yang satu, jangan jelek-jelekin profesi saya dong, saya merasa dijelekin profesi saya. Yang kedua, produk saya yang dijelekin, kan gitu. Karena apa? Si pelapor secara sukarela membayar. Untuk apa? Menghentikan publisitas negatif terhadap apa? Terhadap produknya. Padahal produknya bukan dia yang bikin dong. Makanya ada labeling. Produknya orang luar yang bikin. Dan saat penyerahan uang, saat negosiasi, tidak ada rasa takut di diri si pelapor. Karena dia duluan yang menghubungi loh. Nah itu pembuktiannya nanti di PK seperti itu. Dia duluan yang hubungi. Caranya apa? Ya, apakah ada WA, ada telepon, walaupun percakapan teleponnya tidak ada, kalau dia duluan yang hubungi, ada dong di WA kita di pojok kanan bawah, itu menghubungi keluar atau kita dihubungi kan terbukti. Nah itu dijadikan bukti novum juga bisa, ya. Itu harus tuh dijadikan bukti novum. Kemudian harus digugurkan dalil jaksa terhadap bukti fisik, ya. Yang dihadirkan di persidangan kemarin adalah isi chat, transkrip percakapan WhatsApp, kemudian video, ya kan? Tapi menurut kacamata hukum saya itu tidak memiliki kekuatan pembuktian. Karena apa? Karena tidak ada kesempatan kemarin si terdakwa dan advokatnya untuk memverifikasi keasliannya. Karena apa? Barang bukti fisik utama, sumber dari isi chat, sumber dari video itu tidak pernah dihadirkan, diuji kebenarannya, diperiksa, yaitu HP. Karena sebagaimana kita ketahui di video, ternyata HP yang merekam percakapan tersebut bukan dari HP si pelapor, tapi dari HP orang lain. Itu mohon diingat, dan itu mohon dipatahkan di PK bahwa sumber dari segala sumber ini adalah tidak valid atau tidak sah dan menyalahi aturan UU ITE pasal 6. Karena apa? Tidak pernah diuji keasliannya, tidak pernah diuji kevalidannya. Ini milik siapa? Kan harus jelas. Kalau milik dari orang lain tuh terjadi intercept, terjadi illegal access dengan merekam secara sengaja, tapi bukan dari pihak pelapor. Ini harus dipatahkan, betul-betul dipatahkan di PK terhadap alat bukti digital elektronik ini. Karena sesuai dengan pasal 318 KUHP tentang peninjauan kembali, salah satu alat bukti yang kuat adalah alat bukti digital elektronik, ya.
telepon keluar masuk itu wajib. Wajib untuk diterangkan dan dijelaskan bahwa saya yang di duluan loh, kan gitu. Nah, kemudian mengenai perbedaan harta kekayaan, kita kembali kepada UTPPU. Ya, asal usul sumber harta. Kan predicate crime-nya pasal 27B ayat 2 dong, menyebabkan katanya terbukti kejahatannya. Ya kan? Nah, disinilah yang harus dibuktikan oleh terpidana bahwa harta itu berasal dari sumber yang sah, yang berasal dari bisnis settlement, dari permintaan si pelapor untuk tidak menyiarkan yang buruk-buruk tentang dirinya sebagai dokter dan tentang skincare-nya. Ya, artinya ada bisnis settlement di sana. Cara pembuktian di mana, Kasil? Cara pembuktiannya karena ini fundamental daripada peristiwa Nikita Mirzani ini hanya dua, yaitu uang, ya kan? Dan yang kedua adalah tentang UTPPU, Undang-Undang ITE. Jadi pembuktiannya apa kalau di PK? Selain adanya dokumen, bukti surat, apakah bukti chat ini bisa dijadikan alat bukti surat di PK? Sangat bisa. Ya, sangat bisa. Tapi yang belum pernah digunakan di PN atau dibantah di PT itu sangatlah bisa sekali. Namun kewajibannya sesuai dengan perintah pasal 6 UITE wajib dibawa ke lab digital forensik, HP-nya, percakapan WhatsApp-nya nanti diperiksa apakah itu valid atau tidak, benar atau enggak ada di situ. Ya, jadi harus ada kerjasama dengan pihak kepolisian untuk membawanya ke lab digital forensik. Nah, jadi sumber hartanya wajib dibuktikan terlebih dahulu. Kemudian yang disangkakan kepada Nikita ini adalah pasal 3, menempatkan dan mentransfer. Lah, ini tidak ada menyamarkan kok, jelas. Nanti tolong ditransfer ke PT Bumi titik-titik ya dengan notifikasi Nikita Mirzani. Di mana menyamarkannya? Buktikan bahwa itu tidak disamarkan dan itu dari kantongnya si pelapor, bukan dari kantongnya langsung si pelaku. Karena kalau bicara UTPPU yang melakukan itu semestinya adalah pelaku, bukan pelapor. Menempatkan, mentransfer. Betul nggak? Ini pasal 3 nih host sama teman-teman dan Ratu Boti. Pasal 3 menempatkan dan mentransfer, tapi itu harus dilakukan oleh si pelaku, tapi ini dilakukan oleh pelapor. Nah, buktikanlah itu di PK, ya. Kemudian harta yang menjadi objek pidana ini uang yang tadi Ratu Boti katakan senilai 2,4 M kurang lebih, dan itu saya lihat di putusan banding ya ada sebagai daftar barang bukti. Namun kembali lagi, disayangkan sekali semua barang bukti tidak pernah diperlihatkan, dihadirkan, diuji dan diperiksa di muka sidang, dan inilah yang harus dihantam di peninjauan kembali mematahkan alat-alat bukti ini, karena kita bicara prinsip pembuktian di dalam KUHP yang baru bahwa alat bukti harus diperiksa di muka sidang. Alat bukti apa, Kasil? Yang kemarin cuma 5, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Hari ini dengan pasal 235 itu ada 8. Nah, ternyata yang dihadirkan hanyalah kemarin ya saksi korban, saksi yang dibawa oleh JPU yang menguatkan korban alias saksi charge, kemudian saksi ada charge ada 4, ya saksi yang meringankan. Nah itulah yang saya pikir sama ahli ya, sama video, cuma itu. Padahal runtutannya pun nggak nyambung alias jaka sembung bau golok ketika di sidang itu. Kenapa? Di sini saya melihat putusan hakim berdasarkan keyakinan hakim, padahal keyakinan hakim ini tidak boleh abstrak. Tidak boleh abstrak. Ini kalau saya lihat berdasarkan narasi di dalam surat dakwaan aja putusan ini adanya. Keyakinan hakim itu harus lahir dari pemeriksaan alat bukti di muka sidang. Adanya barang bukti fisik, ada loh semua. Ponsel, flash disk, ya kan? Itu ada di daftar barang bukti ternyata. Namun kenapa
tidak dihadirkan untuk kita bisa melihat apakah barang bukti ini ada surat perintah penyitaannya nggak, ada berita acara sitanya nggak, ada penetapan pengadilan nggak sebagai barang bukti yang sah, dan yang paling utama apakah semua barang bukti digital ini sudah diperiksa nggak di lab digital forensik, ada nggak lembar kerjanya dari ahli ITE. Nah, banyak sekali yang bisa digali untuk PK ya terhadap prinsip pembuktian ini ya. Nah, itulah yang saya pikir ini peluang nih kita untuk bebas banyak sekali, asalkan pengacaranya bisa menggali kemudian mematahkan unsur pasal 27B ayat 2 UU ITE ini, dipatahkan dulu. Jangan fokusnya kepada UU TPPU, karena kalau pasal 27B ayat 2 ini bisa dipatahkan, otomatis TPPU-nya nggak laku, nggak bisa, predikat crime-nya tidak terbukti. Bagaimana bisa langsung ke UU TPPU kayak gitu. Nah, yang terakhir dan not least tapi ya, yang tadi saya katakan bahwa ketika kita bicara peninjauan kembali, strategi jitunya, tekniknya nomor 1, audit total semua berkas perkara, lakukan pemeriksaan ulang menyeluruh terhadap BAP saksi korban, saksi-saksi acar, saksi adecas, BAP terdakwa, diperiksa ulang semuanya ya. Di situ kita harus mencari celah fatal, kontradiksi pembuktian. Kan harus pembuktian terbalik ini. Narasi-narasi yang kemarin hilangkan ya. Dengan apa? Membangun teori perkara yang baru sesuai dengan keyakinan kita bahwa ini kita tidak bersalah. Kalau di putusan lama itu kan narasinya dianggap salah, maka putusannya berlaku dengan angka 4 tahun dan 6 tahun. Yang harus dibangun adalah mengulang kronologi, memasukkan teori hukum yang baru yang lebih logis dengan didukung oleh fakta. Kemudian serang unsur pasal yang dipakai hakim. Ini dipakai hakim 27B ayat 2 dan UTPPU pasal 3, serang unsurnya. Jadi ketika bicara serang unsur pasal ini, karena setiap tindak pidana kan harus memenuhi unsur actus reus dan mens rea. Ada perbuatannya, ada kesalahannya. Perbuatannya actus reus, kesalahannya lalai ke, kesengajaan ke, itu mens reanya. Itu harus dibuktikan. Dan kerugiannya apa? Jika actus reusnya, mens reanya, dan kemudian kerugiannya tidak dapat dibuktikan, maka putusan PN, PT, dan kasasi kemarin cacat hukum, dan nanti putusan PK-nya bisa lepas dari segala tuntutan karena cara penyidikan yang salah, BAP yang salah, dakwaan yang salah, tuntutan yang salah, duplik yang salah, itu lepas dari segala tuntutan. Dan jangan lupa gunakan jurisprudensi 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang ITE pasal 27B ayat 2 dan UTPPU pasal 3, cari jurisprudensinya. Dan yang paling utama sekali, bangun keraguan hakim. Di PN, PT, MA hakimnya berbeda. Nah, di peninjauan kembali juga hakim yang berbeda. Buat si hakim ragu, iya juga ya katanya si terpidana nih, iya juga ya kata advokatnya ini, katanya bangun keraguan hakim. Izin yang mulia majelis hakim bahwa kemarin pembuktian tentang alat buktinya itu nggak benar, ya kan, dipatahkanlah di situ, diceritakan alat bukti yang paling utamanya nggak pernah dihadirkan majelis hakim. Kami tidak mengetahui apakah ini sudah diperiksa atau belum, diuraikan semuanya. Jadi harus debatnya tentang UITE-nya ya, karena azas fundamentalnya ini adalah tentang uang ya, dan tentang apa yang terjadi di media. Dan yang paling utama nih Ratu Buti ya, pada saat ini kita sedang live, tidak ada dia bilang ini ya skincare-nya jelek kalau nggak nyamperin saya ngasih duit, ini bakalan saya bilang terus setiap hari, kan nggak ada, itu kan mengancamnya, nggak ada ya. Karena saya baca di dakwaan yang 17 halaman awalnya seperti itu, namun ternyata dipindahkan oleh jaksa penuntut umum kepada Dedi 4 liter ya, Dedi BEMS kayak gitu, dipindahkan kepada percakapan. Nah, buktikan bahwa percakapan itu ancamannya di mana, ya kan? Baik itu teleponnya ataupun transkrip percakapan WhatsApp-nya, itu perlu pembuktian.